RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Pak Haji, saya Sapi dari Tangerang. pertanyaannya Tangannya saya mau jual tanah, lama-lama nggak laku-laku Pak Haji. mau jual tanah nggak laku-laku. Iya. Ya Bapak bikin tajuk Allah, yang bikin tanah Bapak nggak laku emang siapa? Kan Allah. Gitu ya. Nah Bapak bikin tajuk Allah dulu dong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, nanti tanahnya laku. Gitu ya. Pak, Ya. tidak mungkin di rootnya Bank BTPN bangunin gedung saya kayak ini. Saya bikin tajuk Allah, di rootnya bikin ini, namanya Pak Gandhi. Saya bikin tajuk Allah, tuh Pak Kiai Yusuf Mansur bikinin tuh saya masjid. Udah lu bikin tajuk Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Ada lagi? Yang kedua saya mau tanya, saya juga mau beli tanah yang di sebelah rumah untuk pengurus atau apa untuk anak yatim juga Pak. Kita punya yayasan anak yatim tapi belum beli tanah. Lo punya duit gak buat beli tanah itu? Enggak ada, belum ada makanya. Ya makanya bikin tajuk Allah. Iya. Yang tadi Iya, gua iya. ajarin. Iya, iya, insya Allah. Bos, gua bikin tajuk Allah. Alhamdulillah bikin tajuk Allah. Allah kasih gue gerakin tamunya RDAY, hajatnya terkabul 300 miliar. Dia ngasih mobil gue Toyota Alphard terbaru hybrid warna putih. Iya, iya. Ngasih gue CRV hybrid warna biru sama warna merah. Yang gerakin siapa? Allah. Kalau Allah nggak gerakin, nggak mungkin dia ngasih gue Toyota Alphard baru lagi 2024 Iya. hybrid. Lo cek deh harganya berapa? 1,8 miliar satu mobil. Gua nggak beli, dikasih. Nah lu juga begitu, bikin tajuk Allah. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau bikin tajuk Allah? Kalau ada yang nggak suka sama lo, ada yang sirik sama lo, langsung dimatiin sama Allah. Lumayan buat kurangin penduduk. Iya, iya. Banyak kan orang-orang sekarang yang pada sirik-sirik Iya, di TikTok, di YouTube. Lumayan bos, habisin aja Allah, panggil suruh pulang. Nah gitu. Oke. Lo mau baca Quran atau lo mau dibacain Quran? Mau baca Quran lah. Ya udah. Ya, Ya, satu lagi Pak Haji. Satu lagi, saya punya anak. Anak saya kalau dia udah punya suami, udah punya anak. Cuma kalau ribut gitu, dia kebun binatangnya keluar semua Pak Haji. serumah gak sama bapak? Ya? Serumah gak anak bapak? Enggak, bisa. Dia dikontrakan. Serumah gak? Enggak. Gampang bos. Enggak serumah. Lo cebok alat kelamin lo, dapat seember, nanti airnya lo simpen buat masak nasi, buat bikin cincau, buat bikin cendol, kasih dia minum, kasih dia makan nasi yang masakannya dari cebokan alat kelamin lo. Nanti besoknya dia nggak akan marah-marah lagi keluar bahasa kebun binatang. Nanti dia diem. Kalau lagi marah dia diem, kayak orang gagu. Lumayan, Iya. bisa. Insya Allah. Nanti yang bawel tinggal alat kelamin lo doang. Ya, ibu apa? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Dwi. Alhamdulillah Pak, pituah Bapak, alhamdulillah saya laksanakan. Dan alhamdulillah waktu kemarin ikut privat di Saban, kan saya bilang Pak, alat transportasi saya sampai di leasing segala macam, alhamdulillah Pak sudah saya ambil. Alhamdulillah saya ada rezekinya Pak, dan alhamdulillah juga deketin mic-nya, gue gak denger. gini Pak, alhamdulillah saya berterima kasih pituah Bapak ke saya udah laksanakan semuanya Pak ya. Yang mana yang udah dipraktekin? Mandi malam jam 00, ngaji 12 juz. Alhamdulillah cuman hari ini cuma saya dapat 10 juz Pak, belum 12 juz dalam satu hari itu. Terus ya sedekah subuh, sedekah Jumat, barokah. Terus maaf gitu itu bangun Apa? ya ini
Ya ini apa? Itu bangun tidur senyum 99 kali. Alhamdulillah Pak udah saya laksanakan. Alhamdulillahnya itu Pak, barang yang saya udah di leasing saya ambil lagi. Barang yang Diambil leasing motor kan, alhamdulillah Pak sudah saya ambil lagi dua-duanya, tinggal mobil sama motor lagi belum Pak, tinggal 2 lagi. Terus kebetulan kan saya punya sangkut paut Pak ya ke seseorang, mereka datang ya kata Bapak coba di air di itu direbus pakai dalaman saya. Alhamdulillah dia nurut, dia pulang Pak, alhamdulillah. Cuman tinggal satu lagi sih Pak, ini tinggal utang piutang yang belum beres, itu aja sih Pak. kenapa nggak dipraktekin pakai ilmu colek? Sudah Pak, Ya terus, alhamdulillah. terus. Iya. Gimana nyoleknya? Ditahu belum caranya? Gini 9 kali, 99 kali gitu, Ya. Pak. Iya. Tempelin di mulut. Iya, bangun Terus tidur senyum. panggil. Iya, Umur kamu berapa? 41. Nggak sampai 41 hari nanti terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa? Bisa. Ya. Iya. Yuk, bapak Kasih. apa? Kasih. Bapak apa? Pak, Ayo. langsung aja Pak. Nama saya Jala dari Purwakarta. Kemarin sebelum mau berangkat umroh saya itu udah transfer 2 kali Pak. Ke Sodakoh. Nah sekarang mau tambah lagi. Pasti hajat saya hajat saya itu ingin kaya raya, tajir melintir. Sekarang mau tambah lagi. Mau sedekah lagi? Iya. Mau sedekah berapa? Tambahlah ada 3 juta. Oh iya. Pak, bisa gak besok kalau pas anak yatim pulang umroh, Bapak paksain datang ke RDI atau datang langsung ke bandara, Bapak ijab langsung ke Allah, nanti anak yatim yang umroh suruh ngaminin, Siap. biar terkabulnya minggu ini. Saya nunggu di sini aja Pak. Ini berlaku semua. Iya. Siap. Jadi kalau bapak dan ibu udah tua, minta tolong anaknya deh, tolong anterin bapak dong atau ibu ke bandara. Kalau kesini jauh, nanti ijab di bandara, minta sama Allah. Nanti yang anak yatim pulang umroh, bapak peluk, minta aminin aja. Bapak cuma perlu amin doang. Iya. Kan sedekah udah. Iya. Apalagi nih mau sedekah lagi 3 juta. Iya. Nah, minta tolong. Tapi kalau bapak dan ibu sehat, kuat, naik damri deh ke bandara, naik damri atau ke sini nanti ijab. Kan nanti dari bandara pulang ke sini. Saya mau nunggu di sini aja. Sini Sampai aja. pulang, ya. Tidur di sini. Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Sampai pulang anak yatim. Sampai anak yatim pulang ya. Ya, ya. Tanggal 15 kalau nggak salah pulang. Siap. Nah, nanti bapak peluk. Siap. Bapak ucap ke Allah. Siap. Hajatnya bapak apa? Nanti anak yatim ngaminin. Tidak ada tamu RDAY yang ijab sama Allah, diaminin sama anak yatim yang baru pulang umroh, hajatnya gagal, nggak ada. Satu pun nggak ada. Siap. Manjur. Siap. Paksain ya. Dan Gitu. ada Jadi bapak jangan pulang, tidur sini ya. siap. Ijab ya. Siap. Ada Dan lagi? satu lagi. Ini saya mau privat. Boleh. Bapak tulis kertasnya. Ya, siap. Nanti saya kasih. Siap, Privatnya di Hotel Alana. Siap. Bapak tulis dulu. Siap. Sama nomor HP-nya ya. Siap. Yo. Ya. Yuk, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Zuniwati, saya dari Jakarta. kurang kenceng, deketin mic-nya. Gak kenceng, gak denger. Nama saya Zuniwati, berasal dari Jakarta. Tulis nama HP Bapak ya, Pak. Udah Bapak. Yuk. Keluhan saya gini Pak, saya lagi sakit, saya pengen sembuh seperti biasanya lagi. Sakit apa? Sakit diabetes. Sakit? Kalau sakit diabetes pengen sembuh, harus mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 penyakit diabetesnya sembuh total. Itu aja. Lu mesti mandi jam 00. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, mandi ya. Oke. Yuk, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, Yuk. saya ada Ahmad dari Tulungagung. Pertanyaan apa, Gung? Saya melaksanakan ilmu RDAI bulan 10 Pak Haji. Ya. Bulan 10 mandi malam, senyum mandi malam dan membaca Quran tapi enggak penuh 12 juz. Sekarang pertanyaannya apa? Tulungagung. Ya, itu terkabul Pak Haji. Yang mana yang terkabul?
Itu saya kan pernah dibohongin orang. Pernah dibohongin orang. Kamu kena gak dibohongin orang? Iya, kenal orangnya. Enggak, lo dibohongin orang, kena gak lo dibohongin orang? Kena Pak Haji. Berarti yang blon siapa? Saya Pak Haji. Tepuk tangan untuk Pak Blon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Saya dibohongin orang itu 25 jamaah umroh Pak Haji. Gimana bisa kena 25 jamaah umroh? Program itu MLM apa itu? MLM ML ya. atau LM atau ML? MLM. MLM. Ya. Oh, bukan ML, bukan. Bukan. Setelah saya menjalankan ilmunya RDA, tapi setelah tahajud saya yakin 2 jamaah saya pasti diberangkatkan. Pasti diberangkatkan. Tapi sudah alhamdulillah diberangkatkan Pak Haji. Kemarin ada bulan Januari ada teman saya datang ke rumah saya. Mau daftar umroh Pak? Nggih. 23 orang saya gitu. Cuman gitu aja saya. Ternyata sama orang itu didaftar padahal belum ngasih DP saya ini, belum ngasih uang sama sekali. Langsung didaftarkan. Setelah 2 minggu dia datang ke saya minta duit. Loh, saya kan belum daftar kok minta duit komplit. Wah, ini sudah saya daftarkan komplit ini haji. Tiketnya udah komplit. Ya Allah. Akhirnya apa Haji? Marah itu travel ke saya. Marah travelnya? Iya, minta uang, saya nggak punya uang. Nomor HP Bapak? Oh, tapi iya. juga diberangkatkan Pak Haji. Ntar saya kabarin ya, tempatnya ya, sama jamnya ya. Oke, maka ya, di Hotel Alana nanti saya kabarin. Ya, jamnya ya. Yuk. Tapi lanjut. juga sudah diberangkatkan tanggal 31 Januari diberangkatkan 25 orang itu. Ya. Tapi dengan catatan sertifikat gudang saya diambil oleh travel. Jaminan yaitu ya minta solusinya Pak Haji. Gampang lah, berarti lo kan butuh duit. Butuh berapa? Itu sekitar ya 35 juta 500 kali 25 orang gitu. Ya berapa uangnya? Ya sekitar sekitar 1 M ya, sekitar itu. Taruhlah 1 M lah. Iya. Sekarang lo bisa gak bikin tajub Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah saya lakukan, cuma Qurannya itu nggak bisa 12 juz, paling 5 juz, paling 7 juz gitu. Ya nggak apa-apa, bertahap. Iya. Nanti Allah kasih 1 M pasti bos. Siap. Nggak mungkin nggak. Kan saya udah bilang, orang yang bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah dibalas 1 M. Praktekin dulu aja. Siap. Ada satu lagi pertanyaan Pak Haji. Boleh. Saya ini kan seorang kades. Kepala desa. Iya. Saya selalu diganggu 3 orang LSM ini selalu mengganggu saya. LSM ini selalu mengganggu desa saya. Gimana itu? Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran. Kalau sampai dia diganggu-ganggu, yang ganggunya almarhum. Amin. Sekeluarga nih bos, gue sabdain deh. Biar buat ngurangin penduduk, biar cepet. Terima kasih. Ya iyalah kerjanya yang ganggu-ganggu. Tapi lo kerjain dulu, bangun jam 00. Siap. Bisa? Sampun sudah saya. Oke. Nanti mati dah sekeluarga tuh. Ya. Terima kasih. Lo tinggal WhatsAppin ke gue nama-namanya ya. Ya siap. Yo. Siap. Ibu apa? Ibu apa? Ya. Malam Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Haji, saya kemarin udah kesini Pak Haji. Saya mau minta tolong toko saya supaya laku itu Pak Haji. Saya sedih banget. Punya toko emas saya bangkrut, udah nggak jualan lagi Pak Haji. Jadi sekarang mau jual toko tuh susah banget Pak Haji. Rasanya sedih. Ibu cebok alat kelamin ibu. Hasil cebokannya taruh di panci. Kasih pandan 9 lembar. Tulis hajatnya pakai tisu. Ibu aduk pakai centong.
Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Toko saya di jalan ini laku terjual tunai tanpa ditawar. Ulang 999 kali, sehari 3 kali. Umur ibu berapa? 61 Pak Nggak Haji. sampai 61 hari, udah dibayar sama orang, laku terjual. Tapi saya bisa jual emas lagi nggak kira-kira Pak Haji? Bisa lo mau jual Mas Yanto, Mas Bobi, atau Mas Budi, bebas. Iya, baik. Lo jual aja itu masnya, Oh, ya. gitu. Ya. Baik Pak Haji, saya mau ikut itu Pak. Apa? Privat Pak. Hah? Ikut privat. Bisa. Bisa ya Pak. Ya. Yo, Pak Haji. bapak-bapak. Ya, baik Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suhada dari Aceh saya Pak. Suhada dari Aceh. Iya Pak. Pertanyaannya apa Aceh? Tepuk tangan dong Aceh. Apa Aceh? Terima kasih atas waktunya sebelumnya Pak Haji. Saya mengenal RDAE sejak bulan Juli 2003 Pak Haji. Pertanyaannya Aceh. Pertanyaannya Pak Haji, saya ini sering sakit Pak Haji. Sakit apa Aceh? Tuh kayak berangin, Apa? kayak berangin gitu Pak Haji. Apa tuh? Kayak berangin gitu. Itu Kayak- penyakit apa? nggak tahu kayak masuk angin gitu, masuk angin. Masuk angin. Ya, terus ada asam uratnya juga gitu. Ada Ada asam uratnya juga gitu Pak Haji. asam urat. Iya. Sekarang pengen sembuh apa pengen kambuh? Pengen sembuh Pak Haji. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada punya penyakit. Coba dulu mandi jam 00. Udah Pak Haji. Udah. Dari bulan Juli saya udah mandi gitu. 10 hari saya tumbang. 20 hari tumbang lagi. Sampai 30 hari tumbang saya 3 bulan Pak Haji. Nggak bangun-bangun 3 bulan gitu Pak Gak Haji. apa-apa, orang yang mandi jam 00 kalau dia tumbang kayak kalau mahasiswa namanya lagi di ospek pengenalan. Nanti kalau itu udah kuat, Iya Pak. emang begitu bos, kayak tumbang biarin, Iya. obatin, minum obat, mandi lagi, nggak apa-apa kayak orang ospek. Nanti kalau udah biasa sehat. Makanya Pak, orang zaman dulu tidak ada penyakit karena dia kalau bangun sebelum ayam berkokok, mandinya sebelum ayam berkokok. Coba deh kakek kita, nenek kita nggak sakit-sakitan, tapi sekarang cucunya pada penyakitan. Iya Pak Haji. Mandi jam 00 bisa? Bisa, Pak Haji. Dan saya udah praktek Pak Haji. Dari bulan Juli itu saya udah praktek ilmu Pak Haji. Ya, Kebetulan istri saya masuk rumah sakit Pak Haji. istri masuk rumah sakit terus Seminggu setelah saya praktek ilmu Pak Haji, istri saya masuk rumah sakit. Dia sakit trombosit, kurang trombosit Pak Haji. terus Pas dia sakit saya colek aja Pak Haji. Saya colek dia nggak tahu, saya basahin di perutnya Pak Haji kan. Saya sembuh. Trombosit normal. Alhamdulillah 3 malam keluar dari rumah sakit Pak Haji. jadi dicolek alat kelamin bapak tempelin di perutnya istri, Di mulutnya Pak Haji. di mulutnya istri. Iya Pak Haji. Hasilnya gimana? 3 malam alhamdulillah keluar Pak Haji. Hah? 3 malam di rumah sakit keluar langsung Pak Haji. Oh langsung sembuh. Langsung sembuh alhamdulillah Pak Haji. Wow, Pak, berarti kan alat kelamin bapak manjur. Bisa gak bapak colek sekarang taruh di mulutnya ibu-ibu nih yang hadir di sini? Maaf Biar Pak Haji. hajatnya terkabul, ha? Ampun Pak Haji, nggak berani saya Pak Haji. Berani lah. Alat kelaminnya orang Aceh manjur-manjur. Tolong. Ini utangnya pada bengkak semua ini. Ada istri juga di sini Pak Haji. Hah? Ada istri juga di sini. Ada istri. Istri, Pak. Gak apa-apa lah, nanti istrinya yang nuntun. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus Pak Haji kan, saya udah sering ini apa? Udah pernah sedekah Ini sudah Jumat Jumat Barokah. Jumat Barokah 1 juta. 1 juta untuk anak yatim, potong sapi 1 juta. Potong sapi 1 juta. Terus sedekah ekstrim seisi dompet juga udah pernah Pak Haji, 1 juta berapa gitu saya lupa. Sedekah sisi dompet. Iya. Terus kemarin anak yatim umrah saya transfer juga Pak Haji. Ikut 1 juta. Malam Jumat kemarin kebetulan istri ikut, saya kasih untuk istri untuk potong sapi, sedekah potong sapi pas 1 hari juta. 1 juta.
Terus saya sedekah ekstrim 4 juta kemarin Pak Haji. Sedekah ekstrim berapa? 4 juta malam 4 Jumat. juta. Iya. Saya kemari Pak kan. Hah? Pokoknya pernah mimpi juga sama Pak Haji gitu. Mimpi? Iya. Mimpi main pedang? Pas lagi sakit enggak Pak Haji? Hah? Enggak, pokoknya kayaknya Pak Haji lagi ngasih pengarahan gitu. Udah kemari aja gitu. 2 kali saya mimpi Pak Haji. Udah kemari. Ya udah tunggu dalam hati, tunggu Pak Haji. Saya cari modal dulu gitu Pak Haji kan. Alhamdulillah berkat doa anak yatim pimpinan Pak Haji, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Haji di sini gitu Pak Haji. Ya. Dan alhamdulillah istri juga bisa ikut. Ya. Kalau bisa saya privat sama Pak Haji, Pak Haji. Boleh, boleh. Oke? Iya Pak Haji. Yuk, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Ini saya Sudaryati dari Wonosobo. Saya tahu Pak Haji ini dari teman dan kebetulan anak saya tinggal di di Bogor. Yang ingin saya tanyakan, anak saya kelahiran tahun 83 belum menikah, yang nomor Lagi 3. perempuan. Perempuan. Gampang, ibu colek alat kelaminnya ibu. Colek alat kelamin ibu, tempelin di kulitnya dia. Kulitnya ya? Ya, atau di pipinya atau di mukanya, colek. Iya. Ya. Ya. Iya. Taruh situ. Hanya begitu Pak Haji. Ya. Mana nomor HP Bapak? Yang mau privat mana nomor HP Bapak? Tulis dulu nomor HP-nya. Nanti saya kabarin. Besok di Hotel Alana saya kabarin besok. Mana nomor HP-nya? Oh ya. Colek Bu, colek. Iya. Colek ya. Ada lagi? Terus ini dada saya suka sakit. Ya. Hah? Dada. Dada. Colek alat kelamin ibu, taruh di dada ibu. Oke. Colek alat kelamin ibu, taruh di dada ibu. Gitu. Oke, terima kasih. Yang satu lagi boleh ya? Satu lagi. Boleh. Minta kertasnya di sono. Ini orang yang sedekah. Bapak taruh di sono. Minta di sono kertasnya. Yuk, Ya. Bapak apa pertanyaan Pak? Ya, yang satu saya kan punya usaha jamu ya Pak. Mohon untuk ekspornya Ibu satu-satu mana dulu yang mau terkabul? Anaknya Yang kawin atau anaknya dagangannya dulu? Anaknya Atau dulu. Ya udah itu Anaknya. dulu. Oke. Bisa? Ya, terima kasih. Nanti kalau udah terkabul ibu udah ijab lagi ya. Ya, terima Yuk. kasih. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Kebanyakan kan teman-teman satu sedekah 5 hajat. Kasihan anak yatimnya. Satu aja. Kaya raya, tajir melintir. Bisa beli kontrakan, bisa beli ruko, bisa buat operasi alat kelamin gitu. Yuk. Yuk. Bapak apa? Habis. Ini Ibu. Pak Haji, kan kalau yang itu, kalau besok kan bulan puasa ya, mau meraktain yang 99 kali. Ya. Banyak di pasar. Ya. Terus tetap sehari 3 kali gitu. Hah? Kan mau itu Sehari 2 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Nggak ngaruh bulan Ramadan. Iya, berarti besok malam aja gitu dipakainya. Mau tidur sama bangun tidur. Iya, sahur gitu. Terus coba itu Pak Haji pengen terawang sama suami gitu. Saya nggak bisa disuruh-suruh. Mau siapa? Ya, Bapak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada kita tutup. Sampai ketemu lagi besok malam jam 8. Besok malam jam 8.